Oke, halo semuanya. Jadi kembali lagi di sini kita akan bahas soal UTS 1 Kimia Dasar 1A. Jadi untuk persiapan UTS yang akan Sabtu nanti. Jadi sebenarnya soal-soal UTS yang dibahas itu dari bab 1 sampai bab 4 doang. Jadi dari unsur udah sampai redox ya. Karena kebetulan tahun-tahun sebelumnya UTS 1 itu kalau nggak sampai bab 5, bab 6, tapi untuk tahun ini dibatasi jadi bab 5 dan bab 6-nya untuk UAS. Jadi kita akan coba kerjain aja yang dari redox lagi dari bab 1 sampai bab 4 itu sampai bab redox. Kita akan coba mulai dari nomor 1. Nah, jadi untuk nomor 1 kita di sini punya soal apa ya? Stoichiometry lah ya kita bisa bilangnya. Stoichiometry gitu. Nah, di sini kita akan coba di sini saya akan di OneNote ya. Oke, jadi di sini kita punya senyawa aktif pada obat gangguan pencernaan yang intinya begitulah ya. Dan dia bilang ini tuh terdiri dari unsur CHO dan BI. BI itu bismut, mungkin agak jarang. Nah, jadi di mana pembakaran senyawa 0,221 gram senyawa tersebut akan menghasilkan CO2 dan bismut 3 oksida ya. Nah, jadi kita disuruh cari rumus empirisnya seperti ini sebenarnya. Rumus empirisnya. Oke, bentar saya cari kalkulator. Oke, nah, jadi untuk cari rumus empirisnya ini kita menggunakan namanya analisis tak langsung. Jadi pertama-tama kita akan mencari massa C, massa H, dan massa BI dengan menggunakan ketiga data ini. Jadi data CO2, bismut 3 oksida, dan air ini kita akan gunakan untuk mencari apa? Untuk mencari masing-masing massa C, H, dan BI. Untuk massa O-nya berapa? Untuk massa O tinggal dikurangkan dengan massa sampel atau massa ya semuanya kan. Jadi untuk mencari massa C itu adalah apa? Massa molarnya C dibagi dengan massa molar CO2 yang kita kalikan dengan massa dari si CO2 di mana berarti sini massa molar C itu 12 sedangkan CO2 44 kita pakai angka yang bulat dikalikan dengan 0,188 gram. Maka di sini kita pasti akan membutuhkan kalkulator di sini 12 kali 0,188 bagi dengan 44. Jadi kita punya 0,0513 gram. Ya, 0,0513 gram. Maaf ya guys, 5-nya jelek. Ulang-ulang. Tulisan harus bagus. Oke, kemudian di sini untuk massa bismut. Nah, di sini bismut 3 oksida itu adalah apa bismut 3 oksida? Bismut 3 oksida adalah Bi2O3. Maka dalam 1 mol Bi2O3 terkandung 2 mol Bi. Maka 2 massa molarnya Bi dibagi dengan massa molar Bi2O3 kita kalikan dengan massa Bi2O3 yang sesungguhnya Bi2O3. Jadi di sini berarti 2 kali massa molar Bi itu 209. Jadi 2 kali 209 dibagi dengan Bi23. 209 kali 2 418. 418 ditambah dengan 48 berarti adalah 462 dikali dengan berapa gram? 0,142 gram. Berarti akan jadi sudah 2 kali 209 kali 0,142 bagi 462. Berarti adalah sekitar 0,1285 gram. Ini kasih lah mungkin BI gitu ya. Ini C gitu jadi biar jelas. Nah, lalu yang terakhir adalah massa H dalam air. Berarti dalam air itu terkandung 2 mol H. Jadi gini Indonesia ya. Dikali dengan massa H2O. Jadi berarti di sini akan jadi 1/9 karena H itu 1 dan H2O itu 18. Yang kita kalikan dengan massa H2O adalah 0,0275. 0,0275 yang berarti akan jadi 0,0275 bagi dengan 9. Yang adalah 3,055 kali 10 pangkat min 3 gram.
Nah, maka untuk mencari massa O, massa oksigen itu biasanya paling belakangan, guys. Massa O itu berarti adalah 0,221. Ini dari mana? Dari sampel yang kan dikatakan di soal 0,221 dikurangkan dengan semua yang kita udah hitung ini. Jadi berarti 0,0513 tambah 0,1285 ditambah 3,5 berarti adalah 0,003055. Gitu kan? Jadi massa U di sini adalah 0,221, 0,0513 ditambah, betul ya guys? Oke, jadi dapatnya adalah 0,038145 gram O ya, ini yang H. Oke, nah tapi belum sampai di sini teman-teman. Kita harus cari apa kalau dalam rumus empiris kita harus cari molnya. Jadi massa ini hanya permulaan semata, gitu ya. Nah, jadi kita akan cari dulu dengan warna kuning. Di sini kita akan cari mol masing-masing. Berarti si mol C itu adalah ikan si C kan 0,051 gram. Ini berarti kita akan bagi dengan 12. Nanti hasilnya berapa gitu ya. Kemudian BI berarti mol BI itu adalah berapa? 0,1285 yang dibagi sama 209 yang saya berapa? Sama dengan dulu. Lalu ada massa mol H, sorry. Mol H ini akan sama saja karena kan si H itu um, massa molalnya kalau mau enak kan satu gitu kan. Jadi ya, ini aja enggaknya langsung mol lah gitu kan. Karena kan sesuatu dibagi satu ya satu ya gitu guys ya. Nah, lalu yang ini ketahui bahwa mol O itu adalah berarti 0,038145 kita bagi sama 16. Apa gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita hitung di sini yang ini adalah sekitar 4,275 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang ini adalah 0,1285 bagi 209 yang berarti adalah 0,614 kali 3, sedangkan ini 0,038145 bagi 16 itu adalah 2,38 kali 10 pangkat min 3. Oke, karena di sini mol BI ini adalah mol yang terkecil, si mol BI. Di mol BI ini akan kita bagi gitu ya, dengan ya everything lah, dengan semuanya gitu. Jadi kita kalau kita di sini mengikuti soal, soal itu kan ikutnya apa? BiCHO. Ya udah jadi ikutin aja. Jadi mol BI banding mol C dibanding sama molnya H banding sama mol O. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita bagi ya 4,275 bagi 0,4. Terus kita dapat 7. Salah kok 7. Ini satu ya teman-teman ya. Karena kan kita mau bagi semua angka yang ada ini dengan ini. Itu benar-benar menggunakan 0,614. Jadi kita kan berarti sini punya satu. Ini 7. Terus ya, 3,055 bagi dengan 0,614 itu sekitar 5. Sedangkan untuk mol O 2,38 bagi 0,14 itu adalah 4. Nah, maka di sini perbandingannya akan jadi 1 banding 7 banding 5 banding 4. Oke, berarti sudah terjawab ya. Oke, yang B. Jika diketahui bahwa punya senyawa ini punya massa molar 1086 gram, maka kita disuruh menentukan rumus molekulnya. Nah, jadi kita udah dikasih tahu ini kan, BiWCXHYOZN. Gitu kan? Di sini yang B. Ya kan? Jadi kita ini udah punya senyawa ini kan, BiC7H5O4N. Ini kan rumus empiris. Nah, kita mau cari rumus sesungguhnya. Dia bilang ini bahwa massa molarnya 1086. Nah, kita tahu semua massa molar di sini ya kan, BiC7 gitu kan. Jadi N-nya saya bisa kuatkan, BI itu 209, C ada 7 berarti 12 kali 7 84, ditambah 5, ditambah O16 yang dikali 4 64. Ini akan jadi 1086. Ya kan? Maka ini akan jadi berapa? Ya, hitung sendiri lah ya. Bentar guys. 382 kayaknya.
382 N sama dengan 1086. Atau berapa sih? 209. Ini kan jadi 89. Ini 64. Berarti 22. Oh, 6. 362, sorry guys. Oleng dikit. 362 N ya. Jadi berarti di sini 362 N akan sama dengan 1086. Maka N-nya 3. Nah, karena N-nya 3, maka senyawanya akan jadi apa? Maka senyawanya akan jadi BI C7H5O4 3 kali. Ya, jadi ini adalah senyawanya yang sebenarnya. Ya, yang ini tuh hanya rumus empirisnya doang. Sedangkan 3 itu menunjukkan masuk molekula berapa. Dan ada kemungkinan bahwa rumus empiris itu akan bisa sama saja dengan rumus molekul. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu guys. Ya. Oke, lanjut yang C di sini dikatakan apa? Senyawa dibuat dari reaksi bismut 3 hidroksida dengan asam salisilat. Kemudian reaksi ini juga menghasilkan air. Nah, jika persentase reaksi ini 88%, maka bismut 3 hidroksida yang diperlukan untuk membuat 0,6 mg senyawa aktif tersebut. Nah, jadi kita tuh disuruh mencari massa bismut 3 hidroksida yang diperlukan untuk membuat senyawa aktif. Jadi dia bilang bahwa ketika kita mereaksikan si bismut 3 hidroksida dengan asam salisilat, nah maka kita bisa mendapatkan senyawa yang tadi kita udah cari si BI itu. Nah, dia bilang selain menghasilkan BI juga menghasilkan air. Nah, maka dari itu kita butuh buat reaksinya, gitu kan? Nah, maksudnya asam salisilat gimana kan? Nggak tahu kan? Nah, asam salisilat itu rumusnya C6H6 C7H6O3. Siapa yang hafal gitu kan? Nggak ada gitu. Jadi ini berarti BiOH. Ini nggak usah buat kafasa lah ya. Jadi di sini BiOH 3 kali ditambah dengan C7H6. Oh my lord, kok bisa sejelek banget nah ini. C7H6O3. Nah, ini akan jadi katanya si BI C7H5O4 3 kali ditambah dengan H2O. Nah, ini reaksinya belum setara. Kita harus cari reaksi yang setara gimana. Jadi kalau kita mau lihat ini kan BI 3 nih. Jadi berarti ini harus 3 kali BI. C-nya di sini kan 7 ya, kali 3 berarti yang ini juga harus dikali 3 ya. Yang ini BI. Nah, terus kita cek H-nya ada berapa? H di kiri ada 9 tambah 18 27. Ya, 27. Sedangkan ini sudah ada 15. Berarti kan saya ini 27, yang ini 15 si H-nya. Berarti sisa 12 dong. Kalau sisa 12 berarti saya harus tambahkan dengan 6 H2O supaya ini jadi 12. Ya, jadi ini adalah sudah menjadi persamaan reaksi yang setara. Gitu ya. Nah, kita itu tahunya si ini, siapa sih si ini? Oh, persen hasil reaksi 88% dan kita tahu bahwa kita tuh diberikan 0,6 miligram. Jadi kita tahu ini adalah 0,6 miligram. Nah, 0,6 miligram ini akan terbentuk bila berapa BiOH 3 kalinya dia tuh mau gitu. Nah, ngerjainnya dari mana? Ngerjainnya itu dari si persen hasil. Jadi si persen hasil kan dia bilang kan rumusnya kan gini, masa aktual atau masa eksperimen dibagi dengan masa teoritisnya atau masa hitungannya yang kita kalikan 100%. Jadi di sini kan kita tahu ini 88%. Masa eksperimennya 0,6 miligram yang berarti adalah ya udah dalam miligram aja dulu nggak apa-apa ya 0,6 miligram. Masa teoritisnya saya misalkan saja sebagai M besar gitu ya supaya males gitu. Nah kan ini kan persen bisa dicoret. Maka di sini kita bisa dapat M sebagai 0,6 miligram per 88. Ya gitu kan. Jadi kalau kita hitung-hitung di sini 0,6 bagi
88 itu dapatnya adalah 6,818 ya, 6,82 lah ya. Hmm, ya 6,82 lah. 6,82 kali 10 pangkat min 3 miligram. Wih, jadi sekecil itu ya. Jadi M-nya ini berarti 6,82 kali 10 pangkat min 3 miligram. Bentar, nggak salah ya. Oh, lupa kali 100. Maaf. Jadi M itu adalah sama dengan 0,688 kali 100. Ya, maaf, kali 100. Ya kan, kalau kali 100, maka akan jadi 0,682 miligram gitu ya. Nah, jadi 0,682 miligram ini adalah si punya BiC7H4O3 kali. Ya kan? Nah, sekarang kita akan mau mencari massa BiOH 3 kali dengan mengetahui si Bi ini. Ya, jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus konversi dulu si massa ini ke mol. Gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan 0,682 kali miligram itu kan berarti adalah berapa sih? 0,6. Oh, berarti kan harus dikalikan 10 pangkat min 3 lagi kan? Ya enggak? Jadi ini berarti 0,682 kali 10 pangkat min 3 per massa molar tadi 1086 si BiC7H4 ini. Nah, udah dapet nih sampai step ini kita udah dapet si mol BiO, si mol Bi bla 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 ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa molnya itu gimana? Oh, ternyata 3 kalinya. Jadi satu ini berbanding dengan 3 ini. Maka saya kalikan dengan 3. Gitu kan? Nah, ketika udah dikali 3, maka ini statusnya sudah menjadi apa? Sudah menjadi mol BiOH 3 kali. Yang berarti kita tinggal kalikan dengan massa molarnya aja. Bi itu 209, O-nya ada 3 berarti 48, ditambah hanya ada 3, 5. 3 lah. Hanya ada 3 kan? Jadi 51, 260. 260. Ini udah tinggal dihitung guys. Jadi 0,682 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita kali 3 kali 260. Kemudian kita bagi sama 1086. Maka akan dapatnya 4,898 kali 10 pangkat min 3 gram. Atau ini berarti setara dengan 0,4898 miligram. Ini jawabannya. Ya, untuk nomor 1. Lumayan panjang dan lumayan menyiksa batin. Oke, lanjut. Di sini nomor 2. Nah, nomor 2 di sini kita eh, ditanyakan ini. Ya, kita punya garam kromium sulfat yang mengandung unsur kromium, belalang, dan oksigen. Yang masing-masing dia bilang bahwa si norma massa kromium itu 52, sulfur 32, dan O16. Ya, ini nggak penting lah ya. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jumlah mol semua atom dalam satu mol senyawa tersebut. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu kromium 3 sulfat itu rumusnya apa? Kromium 3 sulfat. Sulfat. Itu rumus kimia adalah CF2SO4 3 kali. Maka dalam satu mol kesatuan ini terkandung apa aja? Terkandung yang pertama kan terkandung 2 mol CF digabung dengan 3 mol S ditambah dengan 12 mol O. Nah, maka di sini 2 tambah 3 tambah 12 akan jadi 17 mol. Jadi 17 mol semua atom. Jadi nggak peduli mau CFS mau O, yang penting dia bilang semua atom dalam satu mol senyawa tersebut. Ya kan? Karena CF ada 2, S3, O 12. Jadi langsung tambahin aja semuanya. Ya. Kemudian bilox, kromium, belerang, dan oksigen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini CF2SO4 3 kali ini larut ya sebenarnya. Jadi ini bisa terionisasi jadi eh, 2 CF3 plus ditambah dengan 3 SO4 2 min. Iya kan?
Nah, kita tahu dalam aturan Bilog sesuatu yang punya ion ini, jumlahnya akan sama dengan ionnya kan? Maka di sini Ca kan tunggal. Maka di sini jelas bahwa Bilogsnya si kromium itu plus 3. Nah, sekarang tinggal menjadi masalah adalah si SO42 ini berapa? Oke, warna hijau. Ya. SO42 Nah, dengan fakta bahwa kita tahu O itu min 2, maka di sini min 8. Min 8 tambah berapa supaya jadi min 2? Plus 6. Maka di sini si S itu adalah plus 6 dan O-nya min 2. Dan O sama dengan min 2 biloxnya. Ya, begitu. Lalu pada gram tersebut jumlah elektron pada satu ion kromium adalah berapa dan jumlah elektron pada satu ion sulfur ada berapa. Jadi kecenderungan krom adalah membentuk ion Cf3+ dengan nomor atom sigma P-nya si kromium itu 24. Tahu dari mana 24? Tabel periodik. Atau bisa juga dari data ini bahwa kromium terletak pada golongan 6 periode 4. Nanti teman-teman bisa pakai konfigurasinya. Nah, jadi kita itu punya ini 24 Cm3+ ini sama dengan Z ya. Nah, karena dia punya muatan 3+, berarti dia kekurangan berapa elektron? Kekurangan 3 elektron. Maka elektronnya, sigma elektronnya akan jadi 21 elektron. Sedangkan untuk SO42 ayo SO42 berapa? Nah, S itu 16, O itu 8. Maka kalau kita hitung-hitung, ini akan jadi 48 totalnya. Ya. Jadi kalau kita punya SO42 ya seakan-akan saya punya gini loh. Biar teman-teman enak. Nah, gini. Nah, kalau gini enak kan ya elektronnya kan? Jadi sigma elektronnya adalah 50 elektron. Ya, 48 dapat dari mana? Karena kan O-nya ada 4 kali 8 32. 32 tambah 16 48. Gitu. Jadi data ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan data ini. Ini hanya pengecoh saja. Yang kita gunakan itu adalah untuk mencari elektron itu adalah menggunakan proton. Di sini pakai warna kuning kali ya. Menggunakan Z atau proton itu untuk mencari si elektron. Kalau dengan nama massa biasa akan melibatkan apa? Neutron. Neutron karena ya rumus neutron adalah nama massa yang dikurangi dengan nama atom atau proton. Gitu kan? Oke, lanjut. Yang D, belerang dan oksigen termasuk unsur apa? Jadi belerang S dan O itu golongannya adalah golongan non-logam. Non-logam. Sedangkan kromium ini termasuk unsur logam, tapi logamnya ada spesifiknya logam transisi. Gitu ya. Terus yang E, nah yang E ini lumayan ribet. Kromium memiliki 4 isotop dengan massa atom 50, 52, 53, 54. Masing-masing isotop itu katanya punya kelimpahan masing-masing XY ya bla 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 gitu ya. Nah, jadi di sini kita disuruh cari massa rata-rata, bukan cari massa rata-rata ya. Cari X nih, saya cari X. Nah, X-nya berapa gitu. Nah, jadi kan di sini berarti massa rata-rata. Lihat dulu joinannya. 50 joinannya berapa? 50 joinannya 4,35 kan? Jadi berarti di sini oh kelebihan coy. Naik dulu dikit. Oke. Berarti 50 dikali dengan 0,0435. Oke? Wah, ya langsung aja lah gitu ya. 0, ya kan 0,0435 kan. Nah, kemudian 83,79 itu ketika 52. Berarti ini 52 0,8379 ya kan? Kemudian X berarti di sini akan jadi 53 yang dikalikan dengan 0,01 X dan 54 yang saya kalikan dengan 0,01 Y. Gitu kan? Katanya uji soal, uji ya. Itu bahasa Palembang ya.
Jadi kata soalnya itu masa rata-ratanya 52,055. Ya udah ikutin. Jadi 52,055 gitu kan. Nah, jadi di sini wah berat. Jadi kita hitung dulu ya teman-teman ya. 50 kita kalikan dengan 0,0435. Oke, jadi ini 52,055. Kita step by step ya. Jadi kalau teman-teman kalikan ini 2,175. Terus kalau 52 dikali dengan 0,8379, ini akan jadi 43,5708 gitu. Terus ini ya akan jadi 0,53x ditambah dengan 0,54y. Begitu? Nah, maka di sini kita bisa pindah luas kan. 52,055 kita kurangkan dengan 2,175 kita kurangkan dengan 43,5708. Maka akan jadi 6,3092. 0,53x ditambah 0,54y. Ini sebagai kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, lalu persamaan kedua ini pada mana? Persamaan kedua kita tahu bahwa total ini sekotak aji bintil ini itu 100%. Nah, maka di sini saya bisa nyatakan bahwa 4 di sini saya kasih bintang gitu ya. 4,35 tambah 83,79 tambah X plus Y gitu kan yang mau kita cari. Ini 100. Maka 100 kurang 4,35 kurang 83,79. Jadi X tambah Y itu adalah 11,86. Ini sebagai persamaan 2. Maka langkah yang sangat matematis sekali adalah apa? Eliminasi. Gitu kan? Nah, di sini dengan eliminasi substitusi di sini ya. Dengan eliminasi substitusi atau bebas lah. Jadi dapat X-nya berapa? Ya kalkulator. Pakai Photomath. Coba ya. Photomath, Photomath. Nah, guys ya. Jadi ini X plus Y sama dengan 11,86. Kemudian 0,53X tambah 0,54Y sama dengan eh 6,3092. Jadi dapat X-nya itu adalah 9,52. Oke, mantap. Dapatnya 9,52 ya guys ya. Atau lengkap aja lah guys. Jadi di sini dapat X-nya itu hapus lagi gua bego emang. 2 dan Y-nya 2,34. Gitu ya. Nah, oke. Itu untuk soal nomor 2. Panjang ya, udah setengah jam. Buset. Oke, saya akan mungkin temponya agak percepat atau gimana ya, nggak salah ya. Atau mungkin saya buat 2 part ya. Nanggung juga kalau mau buat 2 part. Ini udah kita coba sebisanya dulu ya. Karena mungkin malas pakai part-partan. Oke, kita lihat di sini. Sebanyak campuran. Pokoknya dia bilang ada 1,9348 gram campuran KCl dan CaCl2 ditambahkan ke dalam lautan ini berlebih katanya. Nah, pada penambahan ini akan bereaksi dengan apa? Nah, kita akan memperhatikan aturan kelautan di sini. Jadi, ketika Na2CO24 ini direaksikan dengan campuran, kan campuran itu ada KCl, ada CaCl2. Nah, kalau teman-teman coba reaksikan antara NaC2C2O4 dengan KCl, ini tidak akan bereaksi karena apa? Ini terionisasi semua. Jadi, kalau dicari persamaan ion bersihnya itu nggak ada. Nah, yang ada itu adalah ketika Na2C2O4 atau si natrium oksalat ini kita reaksikan dengan apa? Dengan CaCl. Waduh, buset. Apa ya? Dengan
CaCl2. Maka di sini akan jadi 2 NaCl ditambah dengan CaC2O4. Nah, ini solidnya, endapannya tuh di sini. Jadi semua ini fasenya aki, ini aki gitu ya. Ini juga aki. Solidnya di sini. Nah, oke, jadi yang ini bereaksi dengan apa? Pokoknya aja berarti di sini bereaksi dengan si CaCl2 membentuk endapan apa? CaC2O4. Ya, kemudian yang B kita baca dulu stimulus soal. Endapan dihasilkan dilarutkan dalam asam dan kemudian dititrasi dengan lautan KMnO4. Jadi ekuivalen terjadi setelah pada reaksi ini terbentuk Mn2+ dan CO2. Jadi ini reaksi redox ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini MnO4- akan berubah menjadi Mn2+ gitu. Nah, jadi di sini tugas kita adalah pertama menyatakan reaksi dulu. Jadi kalau saya buat reaksinya itu kurang lebih seperti ini. C2O42- yang kita tambahkan dengan MnO4- ini akan menjadi CO2 dan Mn2+. Nah, saya akan bagi menjadi setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Jadi untuk ini misalnya C2O42- saya ubah menjadi CO2. Langkah pertama kita harus lihat, oh C di sini ada 2, berarti saya harus kalikan 2. Kemudian cek apakah oksigennya udah sama. Oh, oksigennya udah sama di kanan dan kiri, berarti aman. Tinggal setelahkan muatan, tambahkan 2 elektron di sebelah kiri supaya sama muatannya. Kemudian berikutnya di sini MnO4- berubah menjadi Mn2+. Cek, oh Mn-nya sudah sama-sama 1. Tapi oksigennya ada yang kurang, berarti di sini saya harus tambahkan 4H2O supaya bisa menambahkan 4 sesuai dengan yang kiri. Konsekuensinya saya harus menambahkan 8H+ di sebelah kiri karena saya muncul H2O. Dan tinggal setelahkan muatan di sini saya tambah dengan 5 elektron. Kenapa? Karena sini plus 7, yang ini plus 2. Maka untuk sama saya 5 elektron di sebelah kiri. Nah, maka di sini yang atas saya akan kali 5, yang bawah saya kali 2. Maka di sini akan jadi berapa? 5 C2O4 2- ditambah dengan 16H+ ditambah dengan 2 MnO4- akan menjadi 10 CO2 ditambah 2 Mn2+ ditambah 8 H2O. Gitu kan? Nah, kita mau cari apa di sini? Perbandingan mol CO2 terhadap Mn2+. Jadi berarti di sini yang B itu adalah mol CO2 berbanding dengan mol Mn2+ kan katanya. Betul? Kalau saya tidak salah. Ya betul. Jadi ini CO2 berapa? Oh 10. Berarti 10/2. Berarti hasilnya adalah 5. Ya. Terus yang C, gimana yang C? Apa yang ditanyakan di C? Yang di C adalah massa endapan yang terbentuk pada reaksi A. Ya. Oke. Berarti di sini wait. Nah, jadi di sini gimana ya? Kita harus cari tahu dulu mol C2O42- berapa. Dengan gimana? Kita tahu bahwa kita punya data lautan KMnO4 di sini 0,19 molar dengan 37,68. Artinya saya bisa cari si milimol KMnO4 yang pasti akan sama saja dengan milimol MnO4- yang berarti adalah milimol MnO4- ini adalah 0,19 molar yang kita kalikan dengan 37,68. Baik. Berarti dapatnya 4,10712 milimol. Nah, saya pengen tahunya mol C2O42-. Ya gimana? Mau cari C2O42-nya ya gini dong. Berarti milimol C2O42-, gitu kan? Sebentar.
kan bahasa dikasih dengan ini. Oke. Nah, jadi di sini C2O4 minnya itu adalah di sini kan 2, ini 2 ini 5. Jadi di sini kalau mau C2O4 berarti 5/2 kan yang dikalikan dengan 4,10712 milimol. Jadi ini akan jadi kalikannya dengan 2,5. Jadi dapatnya 10,2678 milimol. Nah, karena di sini kita tahu gitu ya. Nih, C2O42 min itu kan kita tahunya di sini. Kita balik ke reaksi ini nih. C2O42 min itu kan letaknya di sini. Nih, di sini kan. Nah, kalau dilihat sama CaC24, oh molnya sama ternyata. Ya, nih molnya sama. Oh, karena koefisiennya sama kan. Jadi, saya bisa nyatakan bahwa mol C2O42 min akan sama dengan mol milimol C2O42 min akan sama dengan milimol CaC2O4. Itu. Maka di sini massa CaC2O4 itu adalah 10,2678 kali 10 pangkat min 3 karena kita mau dalam mol. Ini kita kalikan dengan gramnya, massa molarnya. Ca itu berapa? Ca itu 40, C2 berarti 24 ditambah dengan 64. Berarti kita akan jadi 128. Akan jadi 128 gram per mol. Maka di sini akan jadi kali 128 bagi 1000. Jadinya adalah 1,3143 gram. Ya, gitu. Oke. Nah, yang D persentase KCl dalam campuran tersebut. Nah, persentase KCl gimana? Persentase KCl-nya. Nah, persentase KCl-nya berarti kita cari aja dari CaCl2. Ya, karena kita bisa ditahu di sini molnya sama kan. Jadi, berarti sini milimol CaCl2 itu akan sama juga dengan berapa? Akan sama juga dengan 10,2678 milimol. Saya berarti bisa cari massa CaCl2 dengan cara 10,2678 kali 10 pangkat min 3 ini saya kalikan dengan massa molarnya. Yang berarti di sini adalah Ca40, Cl itu 35,45, kalau ini 70,9. Ya kan? Berarti ini sekitar 100,9. Coba, berapa hasilnya? 100,9 gram per mol. Logis gak jawaban saya? 10,2678 kali 100,9 dibagi 1000. Oke, logis. 1,036 lah. Gitu ya. Oke. Nah, maka kalau mau cari KCl, massa KCl berarti tinggal kurangkan saja kan 1,036 ini dengan si 1,9348 kurang 1,036. 0,8988. Berarti 0,8988 gram. Maka di sini persennya KCl itu sama dengan 0,8988 per 1,9348 kali 100%. Makanya kita bagi dengan 1,9348. Berarti ini sekitar 46,45%. Ya, gitu. Oke, kayaknya ini akan 2 part. Jadi kita sudah bahas sampai 3 nomor. Nanti saya akan buat part berikutnya ya. Oke. Mungkin sekian dulu videonya. Oke, dadah dan selamat menikmati UTS. Dadah.